Jadi adapun adab secara batin ataupun memuliakan secara batin, yaitu setiap apapun yang telah disampaikan oleh guru, didengar oleh murid, diterima oleh murid dari guru secara lahir. Jadi kita ini mendengarkan secara lahir ya. Tapi adab secara batin, apa yang telah kita dengarkan secara lahiriah itu tidak menolak secara batin. Apa yang kita dengar adalah zahir, artinya sesuatu yang nampak jelas. Tapi jangan sampai apa-apa yang kita dengar secara lahir kita membantah secara batin. Seandainya nih guru kita menyampaikan begini dan begitu, perbanyak membaca rotibul haddad, perbanyak berzikir, perbanyak sholawat, perbanyak belajar, perbanyak hadir majelis. Guru kita ini menyampaikan demikian, tapi hati kita mengerutu. Ini hati nih ngomong nih, kalau seandainya apa yang disampaikan guru kita itu kita ikuti semua, kapan saya kerja? Kapan saya tidur? Kapan apa ini? Guru mengeramput aja. Nah, itu kan mengerutu, artinya tidak menerima secara batiniah. Tapi kalau kau tidak terima secara zahiriah, kau sampaikan, tidak berani juga. Takut kita hina, takut kita dianggap orang yang membangkang. Artinya adab secara batiniah adalah sesuatu yang kita dengar secara lahir, maka kita terima secara lahir dan juga kita terima secara batin. Bahkan kalau seandainya sebahagian murid ketika mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh gurunya secara lahiriah, maka dia bukan hanya terima di dalam batinnya, tapi dia bersyukur atas apa yang telah didengar dan disampaikan oleh gurunya. Alhamdulillah. Karena kenapa? Masih ada orang yang peduli sama dia, masih ada yang membisikin dia, yaitu guru. Tapi kalau seandainya kita tidak ada guru nih, maka yang membisikin kita adalah syaitan. Kalau guru kan dia menyampaikan sesuatu yang baik-baik. Kayak guru saya Ustadz Mutahar, guru saya Syekh Muhammad Izzi bin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal, dan juga guru saya Habib Umar bin Hafid, guru saya Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Ali Al-Masyhur. Itu guru saya semua. Ketika menyampaikan sesuatu, itu sesuatu yang ada di dalam hati kita tuh rasa bersyukur yang luar biasa. Alhamdulillah, kita mendapatkan faedah, kita mendapatkan ilmu, kita bersyukur, tidak hanya terima, justru bersyukur. Alhamdulillah, karena yang membisikin kita adalah guru. Tapi kalau seandainya guru kita tidak ada, kita belajar tapi tidak ada guru kita adalah buku misalnya, kita membaca buku, bagus membaca buku, tapi tidak ada bimbingan dari sosok guru, maka yang membisiki kita adalah syaitan. Nah, jadi itu salah satu adab secara batinnya. La yunkiru fil batin, jadi dia tidak mengingkari secara batin. La fi'lan wala kaulan, jadi tidak juga mengingkari secara perkataan dan juga tidak mengingkari secara perbuatan. Adab secara batin, tidak mengingkari secara batin, artinya hatinya tidak mengerutu, hatinya tidak menentang, dan juga dia tidak menentang secara perkataan. Perkataannya dia, mulutnya dia tidak menentang, atau perbuatannya dia tidak menentang atas apa yang telah diajarkan oleh sosok guru. Karena ya Allah, luar biasa loh. Kita nih kalau tahu nih ya, kita kalau tahu akan keberkahan sosok guru itu, cuma guru yang memang betul-betul guru, mursyid, murabbi, guru yang memang betul-betul membimbing kita, membawa kita menuju Rabbul Alamin, itu dia punya keberkahan luar biasa. Luar biasa. Kalau seandainya kita telah mendapatkan keberkahan sosok guru, sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Berapa banyak murid-murid zaman dahulu yang dimana mereka itu khidmat sama gurunya, orang tidak pernah belajar. Khidmat, cukup jadi supir guru, cukup menyiapkan keperluan guru, tidak pernah belajar. Tapi ilmu apapun yang kau tanya sama dia, kitab apapun yang kau tanya sama dia, dia bisa jawab. Ini akal tidak masuk di logika. Kenapa? Karena keberkahan sosok guru. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi pada dirimu apabila hidupmu diselimuti oleh keberkahan sosok guru. Jadi luar biasa. Maka taat patuh kepada guru. Guru yang membimbingmu, yang membawamu kepada Rabbul Alamin. Bagi kita yang tidak memiliki guru, diri kita sendiri mengetuk mendatangi Rasulullah SAW. Siapa kita? Sholawat kurang, ibadah kurang. Karena orang-orang di sekeliling Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, wali-wali Allah, wali-wali al-Aqtab, Kutubul Ghaut, dan seluruh para wali-wali Allah itu ada di sekeliling Nabi Muhammad. Kita yang hina ini mau mendatangi ke situ, mau datang ke tempat Nabi Muhammad SAW. Malu enggak? Malu, kita yang hina. Sementara mereka semua di situ orang-orang mulia, dan kita sendiri mendatangi mereka, oh malu. Tapi kalau kita punya guru akan membawa kita ke tempat Nabi Muhammad SAW. Istilah guru yang akan mengetok pintu rumah Nabi Muhammad SAW dan membawa kita semua untuk menghadap kepada Nabi SAW dan diakui sebagai murid daripada para guru-guru kita. Guru-guru kita orang-orang soleh, guru-guru kita orang luar biasa. Guru-guru kita dia punya sanad keilmuan, mata rantai nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak menolak baik secara hati, batin, atau secara perkataan atau secara perbuatan. Karena apabila apa yang disampaikan sama guru itu bertolak belakang
artinya hati kita mengerutu, seakan-akan kita ini patuh aja kepada guru kita, tapi secara batiniah kita menolak. Maka kalau seandainya hal itu terjadi pada diri kita, maka itu tanda daripada salah satu an-nifaq, sesuatu yang munafik yang ada dalam diri kita. Bila murid tidak mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru-gurunya, hendaknya ia meninggalkan gurunya. Karena kenapa? Karena ketika kau merasa dirimu masih belum mampu atas apa-apa yang diperintahkan oleh gurumu, terus kau membangkang, tidak terima, hatimu, perbuatanmu, perkataanmu, terus kau masih tetap belajar sama gurumu tapi tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh guru, mampu, ya udah, lebih baik kau tinggalkan karena hatimu masih belum mampu. Tinggalkan dulu, belajar, latihan, ngelatih diri untuk bagaimana kita ini menjadi murid yang pantas untuk guru kita. Kalau kita masih kurang ajar, jangan dekat-dekat dulu. Tapi kita menjauh bukan berarti jauh, menjauh untuk berlatih, untuk melatih diri agar kita lebih pantas. Bukan kayak zaman sekarang, orang menjauh untuk meninggalkan.